Halo semuanya, kembali lagi sama aku Kamila dan Aku Zanira di podcastnya Anak Pancasila. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang keren nih. Apa nih Zan? Jadi kita bakal ngebahas tema enggak branded gengsi. Oke, udah kece banget nih ya. Begitu juga dengan bintang tamu kita di kesempatan kali ini. Ada yang kece-kece, ada Kak Andra, ada Kak Fania, selebgram kondang nih. Ada juga siapa Zan? Gak Kak Elmira yang dia itu kayak seleb talk gitu ya. Sama ada Kak Irsyad, yaitu dia YouTuber, sama Bang Friensky juga. Oke, jadi di sini nanti kita bakal nanya-nanya sedikit nih yang berkaitan dengan nggak branded gengsi gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Aku mau nanya dikit-dikit dong Bang Friensky. Jadi menurut Bang Friensky apa sih produk lokal itu dan barang-barang branded itu sebenarnya apa sih gitu? Nah, kalau menurut aku, barang lokal itu barang yang diproduksi oleh perusahaan atau UMKM asal Indonesia. Nah, sedangkan kalau barang branded itu barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan ternama seperti Nike atau Chanel itu yang biasanya juga mahal gitu. Untuk harganya lebih mahal dari barang-barang yang diproduksi dari perusahaan lain seperti itu. Oke, sekarang aku mau nanya nih buat Fania nih. Fania tahu nggak sih kayak brand lokal apa aja nih yang kira-kira lagi terkenal di tengah-tengah masyarakat? Dan menurut Fania tuh penting nggak sih buat kita untuk menggunakan produk-produk lokal ini? Kalau brand lokal yang aku tahu tuh yang pertama Erigo, kan kemarin habis go internasional tuh. Yang kedua ada Ventela, terus ada Kompas, kan merek sepatu dalam negeri juga kan itu. Terus kalau menurut aku tuh pakai brand lokal itu penting banget, soalnya karena kalau misal kita pakai brand lokal itu kita sama aja bantu perekonomian dalam negeri juga gitu, uangnya pasti muter di negara kita juga. Itu aja sih menurut aku. Setuju banget sih. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kamila. Sani, aku mau nanyain ke Kak Elmira nih sebagai seorang seleb talk terkenal. Kan sekarang nih banyak banget ya barang-barang branded yang import dari luar negeri yang bermerek yang terkenal di Indonesia. Menurut Kak Elmira itu apa aja sih barang-barang itu gitu, brandnya dikit-dikit. Dan menurut Kak Elmira kenapa sih anak muda sekarang itu naksirnya ke barang-barang yang branded? Jadi menurut survei aku nih ya Mil, sebagai seleb TikTok itu sebenarnya kenapa sih anak muda sekarang tuh kayak prefer ke barang-barang branded? Kan TikTok tuh kan sekarang lagi viral dan hype banget kan. Jadi mereka tuh pakai barang branded tuh karena ajang adu gengsi aja sih sebenarnya. Terus yang kedua, menurut aku nih ya, mereka yang pakai barang-barang branded itu jadi terlihat kalau kesannya tuh ekonominya tuh menengah ke atas gitu. Dan yang ketiga, menurut aku, ketika kita pakai barang branded itu bikin kita itu lebih dihormati gitu loh. Gitu sih. Makasih. Oke, sama-sama Kak Elmira. Jadi yang bisa aku simpulin dari jawabannya Kak Elmira itu sebenarnya kita pakai barang branded itu buat validitas sosial gitu ya. Jadi biar dilihat netizen Indonesia ini lebih keren, lebih gitu ya. Oke, tadi kan kita udah denger nih pendapat Kak Fania soal seberapa pentingnya penggunaan produk lokal buat masyarakat kita. Nah, kita juga udah dengar pendapat Kak Elmira tentang kondisi saat ini di mana demand brand-brand terkenal tuh jauh lebih tinggi daripada brand-brand atau produk-produk lokal. Nah, aku mau nanya nih, menurut pandangan Kak Irsyad, hal ini ada kaitannya nggak nih sama implementasi Pancasila di tengah-tengah kehidupan kita? Ya, saya jawab ya. Menurut saya sih lebih ke arah sila ketiga, di mana itu berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan cara kita memakai produk lokal itu mungkin sama saja membantu dan mengangkat produk dalam negeri sendiri, seperti itu sih. Iya, oke, bener banget ya. Jadi pastinya tuh ada kaitannya sama implementasi Pancasila juga. Jadi makanya kita tuh harus pakai produk lokal karena ya siapa sih yang nggak mau ngamalin Pancasila, karena kan itu kan dasar negara kita gitu kan. Gak cuman omdo doang tapi beneran kita lakuin gitu ke depannya. Mungkin next pertanyaan bisa ditanyain sama Kamila. Nah, mungkin kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya nih. Buat Kak Andra nih, selebgram yang udah nggak mungkin nih orang nggak kenal sama Kak Andra ya kan. Followersnya udah
beribu-ribu, berjuta deh mungkin ya sekarang. Betul. Jadi menurut Kak Andra, apa sih yang bisa dilakukan supaya kecintaan kita terhadap produk lokal, brand-brand lokal itu bisa tersebar di tengah masyarakat yang kondisinya seperti ini ya, seperti yang dibicarain sama Kak Elmira tadi. Dan Kak Andra boleh banget nih ngasih tips buat para produsen dari produk-produk lokal supaya mereka itu bisa menarik konsumen, khususnya anak muda nih, para remaja. Ini menarik banget sebenarnya pertanyaan. Jadi kalau misalkan kita mau jawab masalah saat ini, kita harus ke dasarnya dulu ya. Dari yang paling mendasar menurut aku itu pola pikir masyarakat yang ada di tengah-tengah kita. Sampai sekarang itu, khususnya para remaja kan selalu mikir bahwa barang-barang branded, barang-barang import itu merupakan barang-barang yang kualitasnya lebih bagus, pokoknya lebih top daripada barang-barang lokal. Nah, kalau kita mau meningkatin lagi kecintaan masyarakat kita kepada barang-barang lokal, produk-produk lokal, mindset itu yang harus kita ubah sebenarnya. Karena kan sebenarnya kalau kita nganggap barang-barang impor itu lebih tinggi, itu bakal ngarah ke gengsi kayak yang tadi udah jelasin sama Kak Fania sama Kak Elmira. Dan itu sebenarnya kan jadi racun di tengah-tengah kita, karena kita nuntut diri kita buat memenuhi standar sosial, buat memenuhi gengsi kita sendiri. Kalau menurut aku sendiri sih, iya emang itu duit-duit mereka, tapi kita coba geserin pola pikir kita biar kita bisa melihat masalah ini lebih luas lagi. Kalau misalkan kita ambil perandayan aja, kita gunain uang kita untuk support produk-produk lokal, beli barang-barang lokal, tentu kan ini bisa membantu ekonomi masyarakat. Ini juga salah satu implementasi dari Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi biar seluruh masyarakat bisa ngerasain juga. Kalau untuk pertanyaan yang kedua yang apa sih yang produsen harus lakuin? Menurut aku yang jadi PR buat produsen saat ini, mereka nggak bisa bersandar aja untuk sebutan. Mereka menuntut orang biar support brand mereka hanya karena itu brand lokal. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita mau orang support kita itu karena emang kualitasnya emang bagus. Kualitas barang-barang yang kita produksi itu layak bersaing sama barang-barang impor tadi. Itu sih menurut aku. Keren banget sih. Jadi pada dasarnya dengan kita menggunakan barang lokal aja itu kita udah mengimplementasikan Pancasila, sila ketiga dan juga sila kelima. Jadi mungkin segini aja dulu ya episode kali ini ya nggak sih Zan? Jadi podcastnya Anak Pancasila bakal update terus ke depannya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe dan stay tune, dengerin kita terus ya. Oke, sampai jumpa. Dah. Bye bye, see you.